Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nana, Bapak sekalian, calon generasi bangsa yang hebat ke depan. Pada minggu lalu kita sudah menjelaskan pada slide yang terakhir, yakni Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006 ya, kemudian dipilih kembali pada tahun 2007 sampai 2010. Dukungan suara 165 suara dari seluruh anggota PBB ya, negara anggota. Kemudian kita masuk ke peran Indonesia dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Ini merupakan yang sering kita dengar dulu adalah ASEAN ya, peran Indonesia dalam ASEAN. Untuk peran ASEAN sendiri berbeda dengan yang tadi. Peran Indonesia dalam ASEAN adalah hingga saat ini tidak pernah surut ya. Kalau kita kenal tidak pernah surut kalau misalkan ini. Di sini bisa kita lihat bahwa bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia ya tentunya ya. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan ASEAN ya. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Ini sering kita lihat ya di TV-TV, karena Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN ini asal lingkungan Asia. Benua Asia. Ini ada beberapa negara yang ikut terlibat di sini, negara ASEAN. Ini Indonesia selalu ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan ini dalam ASEAN ya, seperti PBB kan seluruh dunia, tapi kalau ASEAN hanya seluruh Asia saja, benua Asia. Kemudian KTT ASEAN, komisi tingkat tinggi tadi. Pertama adalah KTT ini diselenggarakan di Bali. Ini kan sering kita dengar dari zaman dulu ya, dari SMA, SMP juga pernah kita pelajari. Ini diselenggarakan ini pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali ya. Dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN. Yang pertama adalah Deklarasi ASEAN Bali Concord 1 yang berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ASEAN di itu akan juga sangat berpengaruh pada rapat yang pertama ini ya. Kemudian kerjasama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ini biasanya karena negara ASEAN ini adalah negara di benua Asia, jadi semuanya tingkat bidang politik ekonominya sungguh saling terikat ya, karena dekat-dekat saling membutuhkan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Tentunya adalah untuk membangun negara masing-masing ya. Dengan adanya perjanjian atau kerjasama dengan di negara ASEAN, tingkat pembangunan dan kerjasama dengan negara lain itu lebih mudah dan simpel. Kemudian perjanjian persahabatan dan kerjasama, ini seperti yang disampaikan tadi. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak campur tangan urusan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, dan menolak penggunaan ancaman dan ataupun kekerasan. Biasanya di sini kalau di negara ASEAN ini, kalau ada kerjasama antara negara satu dengan negara lain, contohnya Indonesia dengan Malaysia, itu tidak dalam urusan dalam negeri itu tidak boleh ikut campur dalam negara lain, karena kita hanya menghubungkan tentang kerjasama di bidang tertentu seperti yang ada di tema di atas tadi. Kemudian misalkan persisian secara damai, misalkan di dalam negara itu ada konflik-konflik ini antara negara yang bekerja sama di negara ASEAN ini wajib memperingati atau memberikan suatu arahan untuk bagaimana mendamaikan suatu negara, tapi tidak ikut dalam di dalam negaranya untuk mencampuri urusan dalam negeri mereka. Kemudian menolak penggunaan ancaman di dalam kekerasan. Di sini biasanya seperti Myanmar ya, dulu sempat ada namanya kekerasan ataupun pengusiran warga Tionghoa, warga ini Rohingya. Kemudian ini apa yang terjadi? Itu adalah bentuk kekerasan yang terjadi. Ini kan Indonesia salah satunya memperingatkan, menolak ancaman ada kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa itu. Kemudian pertemuan informal pimpinan negara ASEAN pertama itu pertemuan diselenggarakan di Jakarta. Ini yang pertama kali. Indonesia ini sering ikut di sini karena sebagai negara ASEAN yang paling aktif juga dikatakan di ASEAN ini.
Ini pertemuan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tidak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT ke-5 ASEAN ya, di Bangkok pada bulan Desember 1995. Nah, di sini juga diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30. Sudah beberapa kali dilaksanakan. Kemudian KTT ASEAN ke-9 diselenggarakan di Bali kembali pada tanggal 7 Oktober tahun 2003. Dalam KTT ini dihasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord 2 dari yang pertama yang di atas sebagai kelanjutan dari Bali Concord 1 1976. Bali Concord 2 berfungsi memperkuat visi ASEAN 2020. Dalam Bali Concord 2 ini ditetapkan komunitas ASEAN yang didasarkan atas 3 pilar, yaitu komunitas keamanan ASEAN. Ini atau dikenal dengan ASC, kemudian komunitas ekonomi ASEAN AEC, dan kemudian komunitas sosial budaya ini ASCC ya. Oke, prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut. Pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara. Jadi di sini sebagai prinsip-prinsip utama ASEAN ini, ASEAN ini adalah menghormati kemerdekaan setiap suatu negara, kemudian kedaulatannya, kemerdekaannya, kemudian kesamaan, integritas wilayah nasional. Biasanya integritasnya adalah kesatuan wilayah dalam suatu negara, kemudian dan identitas setiap negara. Jadi identitas nasional ini setiap negara itu dilindungi, prinsip-prinsip utama dalam organisasi ini. Kemudian hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan. Di sini hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan. Dan subversif ataupun kursi pihak luar. Jadi di sini adalah ketika memimpin hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan negara lain ya maksudnya, dan kursi dari orang lain, pihak luar. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Ini sudah seperti yang disampaikan tadi. Bagaimana urusan dalam negeri suatu negara itu negara lain tidak boleh ikut campur karena itu bukan menjadi wilayah negaranya. Jadi hanya di bidang kerjasama yang disampaikan tadi, kesepakatan kerjasama yang dilakukan antara negara satu dengan lain dalam negara ASEAN itu. Sedangkan urusan dalam negerinya itu tidak boleh diikut campuri oleh negara lain tentunya. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Jadi perbedaan pandangan, ideologi, ini penyelesaian perbedaan atau perdebatan yang dilakukan itu harus dilakukan secara damai, aman dan tentram ya, sehingga tidak terjadi namanya perselisihan antara negara satu dengan negara lain. Kemudian menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Seperti ini seperti ada beberapa perjanjian misalkan yang bisa mematikan adalah kekuatan mematikan seperti racun ataupun nuklir yang bisa merusak ini negara ya. Penggunaan kekuatan dengan menggunakan nuklir itu adalah suatu bentuk yang sangat berbahaya. Itu salah satu kekuatan mematikan yang dilakukan oleh suatu negara tidak boleh dilakukan oleh satu negara dengan negara lain ya. Kemudian kerjasama efektif antara anggota. Ini harus kerjasama efektif antara anggota. Anggota ini maksudnya setiap negara ya, kerjasamanya yang efektif antara negara satu dengan negara lainnya. Kemudian peran serta Indonesia dalam gerakan ini kemarin sudah kita sampaikan adalah bagaimana peran Indonesia dalam gerakan non-blok ini. Maksudnya bagi Indonesia gerakan non-blok ini merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. Kemudian GNB ini mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Di sini ya gerakan non-blok. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan atas dunia harus diselesaikan sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini sudah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita ya. Kemudian imunisasi ini. Kemudian Yerusalem itu adalah ibu kota Israel.
yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Ini adalah Yerusalem ini ada karena Israelnya sebuah wilayah yang bukan suatu negara. Nah, jadi mengatasnamakan negaranya yang atas kontroversi yang disampaikan oleh Donald Trump pada ini yang menggemparkan dunia ya. Yang kita tahu adalah keputusan ini tidak baik untuk ini karena mengambil hak wilayah negara lain, yaitu Palestina. Sinilah banyak terjadi perselisihan yang menyebabkan keputusannya itu kontroversi yang membuat konflik baru ya di negara Palestina dan Israel yang dimana Israel itu adalah kita tahu sebagai wilayah yang bukan sebuah negara, kemudian diakui sebagai negara oleh Amerika Serikat pada masa itu dan membuat namanya ibu kotanya di Palestina yaitu di Yerusalem. Ini adalah keputusan yang sangat merugikan suatu negara ataupun di negara Palestina pada masa ini. Oke, kemudian sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.